Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali di channel Rasa Hidup bersama saya Bapak Tio, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy, tapi cuman nyampainya di office boy dan langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian gitu kan. Nah, setelah berkeliling dunia, ya, berkelana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan untuk menjadi konten kreator alias youtuber, ya, supaya bisa bermanfaat untuk semuanya, jika bukan hanya untuk saya sendiri gitu kan, dan untuk alam semesta gitu kan, seperti itu. Oke, nah pada episode kali ini gitu kan kita akan bahas yang sifatnya ini kan kimia dalam kehidupan sehari, tapi ini kimianya untuk ini spesialis kimia farmasi gitu kan. Jadi judulnya adalah kimia farmasi dalam keseharian gitu kan. Wah, ini kayaknya judulnya keren nih, judulnya keren Pak Tio, tapi saya bingung apa sih gitu kan, makanan apa itu farmasi gitu kan, atau minuman apa gitu kan. Jadi eh, eh, kimia farmasi. Jadi farmasi itu merupakan cabang ilmu kimia ya. Jadi farmasi merupakan cabang ilmu kimia yang oke, kameranya sini. Jadi farmasi eh, pertama berasal dari kata bahasa Inggris ya, itu serapan bahasa Inggris ya. Aslinya gini, farmaci, P H A R M A C Y, di bahasanya farmasi. Nah, terus diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia farmasi. Jadi apa itu? Nah, itu cabang ilmu kimia yang mempelajari ini seni meracik obat. Jadi seni ya gitu, teknik cara atau seni meracik obat. Obat apa aja? Obat yang berasal dari alam atau biasa disebut herbal, atau yang buatan. Buatan di sini buatan manusia ya gitu. Kalau kalau buatan Tuhan itu alam ya, herbal. Tapi yang buatan manusia itu disebut buatan, dan biasanya dalam bentuk senyawa kimia, macam-macam tuh senyawa apa, tapi intinya adalah senyawa kimia. Jadi herbal atau senyawa kimia. Nah, sifatnya untuk meracik, nah itulah meracik obat ya, baik herbal maupun senyawa kimia, itulah farmasi gitu kan. Dan ini biar dirancang untuk aman. Jadi kalau misalnya sudah menyembuhkan obat tapi punya efek samping, berarti kan belum aman. Nah, itu belum belum diluncurkan gitu ya. Jadi harus aman. Nah, ketika aman, nah barulah diluncurkan atau dikirim atau diproduksi ke masyarakat secara luas, kira-kiranya gitu ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah atau mengobati suatu penyakit. Jadi mencegah mengobati suatu penyakit itu definisi eh, ilmu farmasi gitu kan. Nah, sekarang aplikasinya dalam keseharian apa gitu. Nah, jadi studi kasus atau contoh soal ya. Sini oke. Kamera sini. Jadi studi kasus atau contoh soal. Jadi misalnya gini ya. eh, jika ada keluarga kita ya, jika ada keluarga kita yang terkena TBC, ada keluarga kita yang terkena TBC gitu kan. Nah, kemudian eh, antibiotik ya, jadi yang diminta antibiotik kan, antibiotik dari jenis apa yang dapat digunakan. Jadi ada keluarga kita yang terkena TBC, antibiotik yang dapat digunakan, nah, jenisnya apa gitu. Nah, di sini jawabannya adalah A, kokain, B, penisilin, C, paracetamol, D, kodein. Nah, bukan kode togel ya, kodein ya. Atau kode togel di Indonesia kodein, bukan itu, jangan ngawur. Kodein pokoknya ya, bahasa kimia nih. D, terus yang E, streptomycin. Namanya keren ya gitu, tapi apakah fungsinya juga keren ya? Streptomycin. Oke. Nah, sebelum saya menjawab atau kita bahas jawabannya yang ini gitu. Mungkin sahabat Rasa Hidup alias Sarah ada yang tahu, Pak Tio saya tahu jawabannya yang ini gitu kan. Silahkan nanti kirim jawabannya di kolom komen gitu kan, beserta kalau yang paham penjelasannya gitu kan. Saya tahu jawabannya tapi saya nggak tahu penjelasannya, saya bisa menjelaskannya tapi saya nggak bisa jawabannya. Nah, itu bebas, terserah, kolom kirim aja di situ kan. Nah, biar nanti rame gitu kan channelnya gitu. Oke, nah kemudian itu ya, sebelum saya jelaskan itu seperti itu. Kalau ada yang tahu langsung dijawab. Nah, kalau yang belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi secara satu-satu. Jadi sebelum saya bahas, tadi saya penjelaskan satu-satu definisi atau kegunaannya gitu, manfaatnya. Kokain ya. Jadi kokain. Nah, oke, balik lagi sini kameranya. Kokain itu merupakan senyawa sintetik buatan ya, senyawa sintetik atau buatan yang dirancang untuk mempercepat metabolisme metabolisme sel. Nah, itu kan mempercepat metabolisme sel, dan dia berasal dari tanaman ya. Jadi bukan dari hewan ya atau dari manusia. Jadi berasal dari tanaman kokain ya. Tanaman kokain, kok gue baru dengar namanya sama ya gitu. Tanaman kokain ya.
jenisnya tanaman kokain, dan biasanya dia banyak dijumpai di daerah Amerika Latin. Jadi kalau yang senang menjelajah Amerika Latin, nah itu pasti nggak heran kalau menemukan taman koko. Tapi kalau kita belum pernah ke Amerika Latin, koka siapa itu, temannya koki misalnya, paling bingung gitu kan. Jadi kalau yang sering menjelajah Amerika Latin ketemu tanaman koka, nah itu udah nggak heran gitu. Jadi ini berasal dari sini gitu kan, senyawa sintetik untuk mempercepat metabolisme sel gitu ya, itu kokain. Kemudian yang jawab tadi apa, B, penisilin ya, jawabannya B, penisilin. Apa itu penisilin? Nah, jadi penisilin merupakan antibiotik untuk digunakan untuk berbagai infeksi bakteri gram positif atau negatif gitu kan. Jadi untuk infeksi bakteri gram positif dan negatif, dengan cara mekanisme kerjanya dia menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Jadi misalnya kalau penjahat mau bikin rumah nih gitu kan, dia penjahat mau nyerang negara kita, nah dia sebelum menyerang dia bikin camping bisa menyusun kekuatan gitu kan. Nah, sebelum dia berhasil menyerang kita, camping yang baru dibangun kita hancurin. Dengan kita menghancurkan camping, itu penjahat nggak bisa nyusun strategi untuk menyerang kita, kira-kira gitu perumpamaan. Jadi gitu ya cara kerja penisilin. Jadi dia bukan membunuh bakteri secara langsung, tapi dinding ya, menghambat dinding sel bakteri gitu kan, pembentukan dinding sel bakteri. Jadi bakterinya nggak bisa berkembang biak gitu kan. Jadi cuman buat gaya-gayaan doang, tapi dia nggak bisa nyerang, kira-kira gitu ya. Itu fungsi penisilin. Kemudian yang C ya, yang C, nah itu C itu paracetamol, itu biasa juga disebut ini acetaminophen ya. Jadi paracetamol biasa juga disebut ini acetaminophen, namanya susah ya. Nah, ya apa itu? Nah, itu merupakan pereda nyeri ya, pereda nyeri, kemudian sakit kepala, meredakan nyeri, sakit kepala dan demam ya. Untuk meredakan nyeri, sakit kepala dan demam, baik ringan, berat atau akut ya, ringan atau berat atau akut atau sedang gitu ya. Itu tingkatannya ya. Seperti itu yang paracetamol atau biasa juga disebut acetaminophen. Kemudian yang D, kodein tadi ya. Kodein, oke, mana tadi? Nah, kesini jadi dia merupakan jadi dia sejenis asam yang terdapat di dalam candu. Nah, kalau yang biasa nyandu nih nggak heran nih. Jadi sejenis asam yang biasa terdapat dalam candu dengan konsentrasi 0,7 sampai 2,5% gitu kan. Nah, makin tinggi konsentrasinya biasanya makin fly gitu ya. Makin rendah enggak. Nah, gunakannya apa? Digunakan untuk pereda nyeri. Pereda nyeri baik ringan maupun sedang. Jadi bukan berat ya. Kalau nyeri berat ini nggak cocok, cocoknya ringan dan sedang, pereda nyeri. Terus untuk batuk kering. Nah, batuk kan ada yang batuk kering, ada yang batuk berdahak. Nah, untuk batuk berdahak nggak cocok ya, bukan untuk yang berdahak, tapi untuk yang batuk kering gitu ya. Jadi jangan salah, Pak Tio, kok saya batuk tapi pakai yang ini nggak sembuh, kata Pak Tio sembuh. Nah, itu berarti Anda berarti jenisnya berdahak ya, sahabat rahasia hidup Anasara, dia jenisnya berarti berdahak. Jadi untuk batuk kering. Terus kalau yang berdahak apa? Kalau yang batuk berdahak pakai yang sifatnya pengencer dahak. Jadi kalau ada iklan obat batuk untuk mengencerkan dahak ya, itu mukolitik. Nah, itu pakai yang itu cocok tuh ya. Batuk berdahak. Jadi mengencerkan dahak. Jadi pas batuk keluar gitu, seger gitu kan. Jadi bukan yang batuk kering. Oke. Itu apa tadi? Kodein ya gitu ya. Nah, kemudian yang yang terakhir, streptomycin. Ini namanya keren ya. Namanya keren, tapi apakah fungsinya keren? Streptomycin adalah, nah ini ya, dia juga merupakan antibiotik. Jadi sama kayak penisilin tadi yang B. Jadi dia merupakan antibiotik. Nah, digunakan untuk mencegah infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri apa? Ya, contohnya infeksi bakteri seperti TBC dan penyakit lainnya. Apa penyakit lainnya? PES dan macam-macam. Jadi di sini contohnya TBC dan penyakit PES. Jadi penyakit PES yang dulu karena tikus ya katanya gitu kan. Nah, untuk TBC gitu. Jadi kan nih dia sifatnya dia mengambil protein. Jadi kalau misalnya yang pernah merasakan TBC mungkin pernah, jadi paru-parunya, jadi kan TBC menyerang paru-paru. Jadi paru-paru kita itu digerogoti gitu kan oleh bakteri gitu kan. Nah, jadi lama-lama bolong. Nah, kalau dibiarkan lewat lah gitu kan, dijemput malaikat maut gitu kan. Itu. Nah, jadi caranya mencegahnya apa? Jadi bukan mencegah malaikat datang, tapi caranya mencegah pembentukan bakteri gitu kan, yang membuat TBC. Nah, jadi caranya gitu. Jadi antibiotiknya untuk menghambat bakteri. Nah, caranya apa? Bukan tidak membunuh secara langsung bakteri, tapi bakteri ini dia
berkembang pesat kalau ada suplai protein ya. Jadi ada suplai, jadi protein bukan untuk manusia aja, suplai protein khusus untuk TBC. Suplai protein khusus untuk bakteri. Nah, dengan makan protein ini itu bakterinya tumbuh subur. Nah, antibiotik tadi streptomycin dia itu menghancurkan protein. Jadi istilahnya suplai makanan nih kalau kita ya itu kalau dalam perang kan suka perang itu yang dibunuh, yang dihancurkan bukan senjatanya atau musuhnya tapi perbekalan makanan. Jadi logikanya sekuat-kuatnya musuh kalau perutnya keroncongan lapar lama-lama lemes gitu. Nah, mirip kayak gitu. Jadi streptomycin itu sifatnya menghambat perbekalan makanan bakteri. Bakteri kan makhluk hidup juga, dia perlu makan. Jadi streptomycin dia tidak membunuh bakteri secara langsung, tapi dia menghancurkan makanannya gitu, makanannya bakteri. Nah, dengan makanannya hancur, ini kan bakterinya kelaparan. Nah, kalau bakterinya kelaparan lama-lama lewat gitu kan, modar dia. Nah, dengan bakterinya mati, akhirnya ya kita sembuh dari TBC, infeksi, kira-kira gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya penjelasan dari Bapak Tio di channel Rasa Hidup. Kalau masih bingung, oh iya jawabannya gitu, oh iya belum ya tadi, jadi jawabannya apa Pak Tio gitu? Jawabannya adalah tentu sudah jelas ya, jawabannya yang streptomycin, karena kan ini antibiotik untuk TBC, apa yaitu tadi streptomycin, karena ini digunakan untuk membunuh bakteri penyebab TBC dan lainnya, contohnya pes gitu. Oke, itu jawabannya jadi yang ya. Oke, jelas. Nah, jadi mudah-mudahan paham. Bagi sahabat Rasa Hidup alias Sarah yang belum paham, tonton lagi dari awal, pelan-pelan, jangan skip biar tidak gagal mandiri gitu kan. Nah, kalau masih bingung juga biasa ya, kirim jawaban atau kritikan atau saran yang sifatnya membangun gitu di kolom komen. Tentunya disertai tombol like, subscribe, dan tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data itu sahabat Rasa Hidup alias Sarah bisa mengikuti dengan cepat gitu. Jadi informasi sampai tahu tahu lebih dulu. Dan jangan lupa gitu, kalau menurut sahabat Rasa Hidup ini bagus, bermanfaat, silakan di-share gitu kan ke teman-teman gitu kan, di ke medsos-medsos yang lain supaya oh ini bagus nih, bermanfaat, bukan cuma buat lo juga nih cocok gitu. Silakan gitu. Kalau menurut sahabat Rasa Hidup bermanfaat. Nah, kalau menurut sahabat Rasa Hidup itu alias Sarah itu tidak bermanfaat gitu kan, nah silakan yaitu tadi kirim kritik saran gitu, Pak Tio ini gini-gini sarannya apa gitu. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan info dari hari ini pada video ini atau episode ini itu bermanfaat, tidak hanya untuk sahabat Rasa Hidup saja, tapi juga untuk yang lain gitu. Jadi berguna untuk agama nusa bangsa, tidak hanya berguna untuk agama tertentu, ras tertentu, tapi semua agama, semua suku, semua ras gitu kan, semua bangsa, semua negara, tidak hanya Indonesia saja, di luar Indonesia juga, dan semua benua, tidak hanya di benua Asia saja. Oke, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.